Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dapat bertemu kembali di majelis Like First ya, yang mana uh, sudah lama kita libur ya. Namun alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali membahas kitab usul tafsir dan teori-teori kontemporer. Langsung saja teman-teman, kita lanjutkan yang pertama, sesi pertama ya, kajian kitab usul tafsir yang akan disampaikan oleh Hanafi. Silakan. Baik, hatur nuhun Kang Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Oke, alhamdulillah ala jibini mahdi tatimu salihat. Amma ba'du. Oke, ya, teman-teman semua, Kang Sadam ya hadir ya. Kang Sadam dan Kang Hadid dan Kang Fajar. Insyaallah, ya orang. Tiap insyaallah hari ini kita akan lanjutkan kembali ya materi di usul tafsir. Nah, terakhir ini ya. Sedikit murojaah. Nah, nah, pembahasan terakhir di nuzulul Quran ibtidai dan sababi ya. Nah, terakhir di sini itu awal pertengahan bulan Juni. Oke, sedikit review murojaah. Nah, di pembahasan sebelumnya belajar tentang pembagian nuzul Quran. Ada dua, inqasimu nuzulil Qurani ila kismain. Terbagi menjadi dua bagian. Al-qismul awal ibtidai, al-qismul tsani sababi. Nah, yang paling banyak adalah ibtidai, sababi ya, ibtidai. Karena mayoritas ayat Al-Quran itu tidak memiliki asbabun nuzul, gitu. Hanya sedikit yang memiliki asbabun nuzul. Dan orang yang paling tahu asbabun nuzul, Rasulullah, dan kedua adalah Abdullah ibnu Mas'ud ya. Gitu. Dalam sebuah riwayat menyebutkan, Ibnu Mas'ud itu hampir mengetahui semua tempat dan kejadian turunnya Al-Quran. Gitu. Nanti di bawah ada pembahasannya. Salah satu ayat yang dimana Ibnu Mas'ud itu hadir langsung di turunnya ayat tersebut gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian banyak juga kitab-kitab yang membahas tentang asbabun nuzul, seperti misalnya ditulis oleh Suyuti ya, Lubabun Nukul ya kalau tidak salah, di asbabun nuzul. Kemudian yang ditulis Syekh Mukbil ya, juga ada eh, apa namanya itu As-Sahih Sahih Musanid ya kalau tidak salah, di asbabun nuzul. Jadi sesuai riwayat-riwayat yang sahih gitu, karena ada juga riwayat asbabun nuzul yang eh batil ya, seperti yang kemarin dibahas. Nah, ini la in sa'altahum la yaqulna innakum mana kun yang salah itu ya ini ya. Nah, wa minhum man ahadallahu la in atana min fadli lanasaddaqanna, itu adalah ada riwayat asma nuzul yang apa namanya, keliru ya, ketika riwayat yang menceritakan tentang Sa'labah ibn Khatib ya, padahal itu bukan. Nah, gitu, dia fadhaifun la sihhata lahu ya, riwayatnya dhaif gitu, padahal ayat tersebut turun ibtidai tanpa sebab, seperti halnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan surat Al-Mujadalah dan seterusnya seperti itu. Al-Mudathir ya, Al-Mudathir. Oke, kemudian yang kedua sababi. Nah, ini adalah yang sedikit ya, ayat yang sababi. Gitu. Contohnya misalnya yas'alunaka 'anil ahilla. Ya, ketika diawali oleh yas'alunaka, maka bisa dipastikan dia adalah sababi ya, memiliki asbabun nuzul. Contoh yas'alunaka 'anil ahilla, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil ruh dan seterusnya. Gitu. Sudah dijelaskan ya kemarin. Kemudian sampai ke, oh iya, asbabun nuzul ya, sebabnya ada apa saja? Sebabnya ada tiga ya, yang ijma ulama ya. Pertama adalah imma su'alun yujibullahu anhu. Yang pertama pertanyaan, kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, karena Rasulullah menunggu dan turunnya wahyu, kemudian dijelaskan kepada para sahabat. Gitu. Para sahabat ya, karena sahabat adalah yang bertemu dengan Rasul seperti itu. Oke, kemudian yang kedua adalah au haditsatun waqa'at tahtaju ila bayanin au tahdhirin, atau peristiwa yang membutuhkan penjelasan, seperti misalnya kemarin tentang apa kemarin itu, orang-orang munafik ya di perang Tabuk. Gitu, ada seorang yang apa namanya,
menyangka bahwasanya Rasul dan para sahabat itu adalah arghoba butunan wa akdzaba al-sunan dan seterusnya seperti itu. Kemudian, nah yang ketiga, ini belum sempat dibahas, sedikit saja ya dibahas di sini yang poin jim. Sebab yang ketiga, sebabnya asbabun nuzul adalah au fi'lun waqi'un yahtaju ila ma'rifati hukmihi ya. Mislu qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawarukuma innallaha sami'un basir. Nah, ini ayat tentang zihar ya. Zihar ini ada penjelasan lebih rinci ya dan lebih gamblang itu di syarahnya. Jadi ayat zihar ini adalah kisah di mana seorang lelaki telah menzihar istrinya. Istrinya dengan perkataan apa namanya? Dengan perkataan ini apa? Bahwasanya engkau seperti punggung ibuku gitu. Nah, menurut jahiliyah dulu itu adalah kalimat talak ya, kalimat talak gitu. Karena kalimat talak itu ada dua jenis, ada talak yang sharih ya, ada talak yang mu'alak. Sharih itu misalnya saya cerahkan kamu, saya kembalikan saya tidak mau lagi rumah tangga denganmu. Ada juga yang mu'alak ya. Mu'alak itu biasanya dengan syarat gitu. Ketika misal kalau engkau tetap melakukan kegiatan ini maka saya akan ceraikan kamu gitu. Meskipun di kemudian hari tidak mengucapkan talak, tetap dia masuknya jatuh talak gitu. Seperti itu. Nah, salah satu kebiasaan jahiliyah adalah ketika seorang mengatakan bahwasanya engkau sama seperti punggung ibuku. Maksudnya adalah menyamakan dia dengan ibu padahal bukan, pada istri gitu. Maka suatu ulama juga mengatakan dimakruhkannya memanggil istri itu dengan kalimat ukhti atau ummi ya gitu karena berdasarkan zihar ini gitu. Dan saya memanggil istri dengan ummi. Kan ummi kalau kita terjemahkan ibuku gitu. Nah, tapi itu tidak sampai derajat yang disebutkan oleh ayat ini menurut beberapa ulama. Kalau alam ya lupa lagi ulamanya seperti itu. Oke, itu kemudian cukup mungkin ya. Ini adalah kejadian ya atau eh, peristiwa yang terjadi waqiun, maksudnya benar-benar terjadi yang memang membutuhkan penjelasan ya, ma'rifati hukmihi seperti itu. Oke, sebenarnya ini ada di salahnya. Salahnya itu ada di halaman ayat zihar, ayat zihar di halaman nah ini ayat ini pendek sebenarnya. Nah ini. Au fi'lun waqi'un yahtaju ila ma'rifati hukmihi. Nah, wasabu nuzuli hadhil ayat anna rajulan dhahara min amra'atihi faqala laha anta alayya ka bahri ummi ya. Bahwasanya engkau seperti punggung ibuku. Wa kanu fil jahiliyah yarawna adh-dhihara talaqan ba'inan. Nah, bahwasanya di jahiliyah itu mereka menyangka bahwasanya zihar seperti itu adalah talak bain. Ya, talak bain itu adalah talak itu ada dua ya, talak raj'i, ada talak bain. Kalau raj'i berarti talak satu ya. Nah, nanti bain ada dua, bain kubro dan bain sugro. Ya kalau tidak salah. Nah, talak roji'i itu talak satu ya, bain sugro talak dua, bain kubro itu talak tiga gitu. Nah, jadi istilah satu dua tiga itu hanya ada di konoha ya. Ya, Islam tidak mengenal satu dua tiga, tapi mengenalnya ada roji'i, bain dan dua bain ya seperti itu. Oke, nah itu langsung talak bain ya, di mana itu ketika dia apa namanya ketika selesai idahnya ya itu harus akad ulang ya seperti itu. Kalau tidak dirujuk seperti itu. Kemudian walam tasbir al-mar'ah. Imra'atun tazawwajaha wa kaburat wa ja'at aulad thumma ya'ti wa yatallik ha talaqan ba'inan bil zihar. Dan seterusnya ya. Seperti itu. Eh, nah ini ada penjelasannya. Penjelasannya adalah bahwasanya itu bukan talak pada asal di sini ya. Bil ayati minal fawaidil aqdiyah wal fiqhiyah ma la yas wa yatasa'al maqamu li dzikriha walakin fiha ihatatun sam Allahi ihatatu sam'illahi ta'ala bi kulli syai'in. Taqulu Aisyah radhiyallahu anha alhamdulillahilladzi wasi'a samuhu al-aswad laqad kuntu fil hujrah yakni fi tarfil hujrah wa inna ba'da hadithuha wa di hadithiha li la yakhfa alayya wallahu jalla wa ala sami'ahu min fawqi sab'i samawat dan seterusnya.
untuk menjelaskan tentang ayat tersebut. Oke, kemudian lanjutkan. Selanjutnya adalah fawaid ma'rifati asbabun nuzul ya. Faedah-faedah apa yang bisa kita dapatkan setelah mengenal asbabun nuzul? Nah, ini ada tiga nanti ya, dan sangat penting. Nah, jadi salah satu manhaj para ulama ketika menjelaskan suatu ilmu, selalu dimulai dari ta'rif, kemudian ke pembagian, baru ke fawaid. Nah, jadi fawaid itu diberikan untuk menggugah para pembaca atau para penuntut ilmu untuk terus belajar ilmu tersebut, gitu ya. Nah, kalau di kita berarti ada pembuka ya, isi kemudian penutup diisi dengan fawaid-fawaid. Nah, setelah ini memang langsung ke pembahasan tentang asmaul nuzul secara teori seperti itu. Oke, kita baca mungkin ya dari poin satu sampai ke mubayyinan lahu ya, ma'rifatu. Oke, mangga yang mau baca Kang Hadid ya, boleh ya, mangga Kang Hadid. Hmm. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala fawaidu ma'rifati asbabi an-nuzuli. Mana, Ustaz? Oh, ini. Fawa- Nah, Fawaidu ma'rifati asbabin nuzuli. sahih. Wa ma'rifatu asbabin nuzuli muhimmatin jiddan. Himmatun. Muhimmatun jiddan. Ya, Nah, di annaha tuaddi ila tuaddi sahih Ustaz? ya. Tuaddi ila Oh, oh, sahih. ida kasiratin minha. Al-awwal bayanun annal qur'ana nazala minallahi ta'ala wa dzalika li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yas'alu 'anis syai'i uh, fayatawaqqafu 'anil jawabi Fatawaqqafa, fayatawa tawaqqafa. fayat Eh, fatawaqqafu fil fayat mudhari. mohon fayatawaqqafu 'anil jawabi ahyanan hatta uh, yanzilu alaihil wahya Wahyu. wahyu Fa'il. au yakhfa alaihil amru alwaqi'u uh, fa yanzilu alwahyu mubayyinan lahu. Inan lahu sahih. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Nah, Hadid. Nah, jadi yang pertama ya, fawaidu ma'rifati asbabin nuzuli, faidah-faidah mengetahui asbabun nuzul. Ya, ini adalah faidah ya. Faidah. Jamak dari kata faidatun. Faidah. Faidatun. Jamaknya adalah fawaid. Seperti itu. Oke. Ma'rifatu asbabin nuzuli muhimmatun. Ini sebagai khobar. Ini sebagai khobar dari mubtadanya adalah ma'rifatu asbabin nuzuli. Ini kan mudah-mudah kalian bertingkat ya. Gitu. Ini kan sebagai mubtada ya. Jadi mubtada harus baca rofa. Jiddan li'annaha tuaddi ila fawaida saraf kasiratin. Minha. Nah, jadi ini salah satu pelajaran juga. Jadi kalau disebutkan minha ya, itu berarti dia tidak hanya satu ya. Tidak hanya satu. Satu. Ya, minha. Kan kalau diterjemahkan di antaranya ya. Di antaranya. Di antara. Maka kalau di antara ada satu, nanti kemudian ada dua, ada tiga, dan seterusnya. Nah, yang disebutkan di bawah itu hanya sebagiannya saja. Hanya sebagian saja. Ada yang lebih lengkap itu di mabahis ya, di Al-Quran. Itu dibahas jelas ya. Ma'rifati asbabun nuzul. Seperti itu. Nah, kemudian yang pertama, apa faedahnya? Faedahnya adalah bayanu annal Qur'ana nazala minallahi ta'ala. Penjelasan bahwasanya Al-Qur'an itu benar-benar diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika li anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yas'alu an syai'i. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, yus'al ya. Ini dibacanya majhul. Yus'alu. Bi anna wa dzalika li anna an-nabiyya yus'al ditanya ya, ditanya oleh siapa? Oleh sahabat. Ani syai'i tentang sesuatu hal ya, sesuatu hal ya, fayatawaqqafu
tawaqqafa yatawaqqafu, yatawaqqafu anil jawabi ahyanan. Nah, jadi kadangkala Nabi SAW itu tidak menjawab pertanyaan yang diberikan oleh eh apa namanya? Diberikan oleh para sahabat gitu. Kadang juga langsung menjawab, kadang juga tidak. Nah, biasanya sesuatu yang tidak diketahui oleh Nabi itu beliau tidak sembarangan bicara, ya. Beliau SAW menunggu wahyu seperti itu. Hatta yanzila li'lu. Nah, ini bisa yanzila, yanzilu, yanzilu. Nah, berarti kalau yanzila berarti nanti hatanya sebagai ta'lil, ya. Kalau dibacanya u berarti sebagai atof. Berarti hasa yan zilu berarti ya. Gitu. Alaihil wahyu, sampai turunnya wahyu gitu. Jadi Nabi itu tidak langsung menjawab kadangkala ketika ada pertanyaan dari para sahabat, ya. Tapi seringnya adalah berdiam dan menunggu wahyu turun. Nah, ini salah satu bukti bahwasanya salah satu cara ayat turun adalah dengan pertanyaan. Oke. Au yakhfa alaihi al-amrul waqi, atau tidak nampak, ya, tersembunyi kejadian yang sebenarnya seperti itu. Fayanzilu al-wahyu mubayyinan lahu. Kemudian wahyu turun menjelaskan ayat tersebut seperti itu. Oke, kita baca salahnya supaya lebih jelas. Nah, sudah seperti ini. Wa min ahammi ma yahsulu min ma'rifati sababin nuzuli annaha tubayyinu anna al-Qur'ana nazala min indillah. Bahwasanya salah satu hal yang utama yang menunjukkan bahwasanya sebab nuzul ini penting untuk dipelajari adalah menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu turun dari sisi Allah. Itu ini mematahkan pendapat bahwasanya Al-Qur'an itu dari Nabi. Ya, justru Nabi sendiri tidak tahu ketika ditanya suatu masalah. Nah, jadi masalah ini, ya, Nabi tidak sembarangan mengatakan, dan Nabi Muhammad SAW menunggu wahyu bahwasanya Al-Quran atau wahyu dari Allah. Seperti itu. Wa wajhu dzalik anna Rasulullah SAW yus'al an syai' fayatawaqqaf thumma yanzilu al-wahyu. Walau kana al-Qur'anu min indi ghairillah lakana rasulu yajibu 'alaiha. Falamma kana yatawaqqaf hatta yanzil al-ayatu mubayyinatan hukmu hadha sabab. Ya, dalla dzalika ala anna al-Qur'ana nazala min indillahi ta'ala wa lihada lamma sa'aluhu an ashab bil kahfi qala akhbirukum ghadan. Nah, seperti misalnya ditanya tentang ashabul kahfi, apa jawaban Nabi? Akhbirukum ghadan. Saya akan memberikan tanyanya besok. Li'annahu laysa ladaihi ilmun bihim. Karena Nabi Muhammad SAW tidak memiliki pengetahuan tentang mereka. Faja'al ghad wa lam yanzil syai'un minal Qur'an ila 15 yauman. Ternyata besoknya ayat tidak turun, justru turun 15 hari setelahnya. Wa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yanzil alaihi syai'un li'annahu shadiq. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yunzil alaihi, tidak turun ayat kepadanya, li'annahu adalah yang shadiq, ya, orang yang jujur, tidak mengatakan sesuatu yang tidak diketahuinya. Wala yumkin an yatawakkal 'ala Allah. Maksudnya tawakal itu berbicara atau berbicara bohong terkait. Jadi tawakkala ala itu artinya berbicara tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh sumbernya, seperti itu. Hatta nazalat qissatuhum wa qassaha faqassaha 'ala nas. Kemudian turunlah kisah Ashabul Kahfi dan diceritakan kepada manusia, seperti itu. Itu contohnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu dari sisi Allah. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini contoh. Nah, dibaca sampai ar-ruhi min amri rabbi. Kang Sadam, ya, ada Kang Sadam. Nah, Kang Sadam. مثال الأول قوله تعالى ويسألونك عن الروح من أمر ربي Suaranya menghilang, Kang Sadam. Ngelap. Suaranya jadi tidak ada. tes tes. Nah, dicoba. مثال الأول قوله Ya. تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ففي صحيح البخاري
an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna rajulan minal yahudi qala ya Abal Qasimi marruh fasakata wa fi lafdhin fa amsaka an nabiyya sallallahu alaihi wasallam falam yarid Yaruddu, alaihim yarud. falam yaruddu alaihim syai'an fa alimtu annahu yuha ilaihi fakumtu maqami falamma nazala al-wahyu qala wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi. Masya Allah, Masya Allah, Mumtaz. Nah, jadi contohnya apa? Contohnya adalah ayat Al-Quran, surat Al-Isra ayat eh 85 yang bunyinya apa? Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, 'anir ruh, tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sesungguhnya, ya, katakanlah ini Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan ar-ruhu min amri rabbi, ya, ruh itu urusan saya, urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kami menurunkan kepada kalian pengetahuan kecuali hanya sedikit, gitu. Ya. Nah, ayat ini menjelaskan bahwasanya, ya, Nabi SAW itu tidak tahu perkara gaib. Nanti ada penjelasan di bawah, gitu ya. Terutama tentang ruh, ya, tentang ruh dan sifat Allah, tentang hal-hal gaib. Gitu. Kemudian dijelaskan di Sahih Bukhari, ya, dari riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ya, radhiyallahu anhu, anna rajulan minal yahud qol, kemudian ada seorang Yahudi berbicara, ya Abul Qasim maruh. Ya, Abul Qasim maksud di sini adalah Rasulullah, ya, kunyah dari Rasul, ya. Nah, Abul Qasim maruh, hu, apa itu ruh? Masa kata, nah, Nabi diam, ya, karena tidak tahu. Nah, ini salah satu bukti bahwasanya diam itu adalah ilmu, ya, seperti yang dikatakan oleh Abu Bakar, ya, Umar, ya, kalau tidak salah, ya, gitu. As-sukutu minal ilmi, kalau tidak salah, ya. Gitu, dia itu adalah ilmu, atau dia itu adalah emas, ya. Gitu. Jadi ketika ditanya tidak tahu, jangan asal berbicara, tapi harus mengatakan diam. Yang pertama adalah diam. Kalau tahu ya harus menjawab, kalau tidak yakin, maka dia harusnya diam. Jadi wa fil lafdhin, ya, famsakan nabiyyu, harusnya. Karena Nabi itu bernahan dirinya. Nah, sallallahu alaihi wasallam falam yaruddu alaihim syai'an, dan tidak menjawab kepada mereka orang Yahudi ini sesuatu apapun dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alimtu annahu yuha ilaihi. Kemudian saya mengetahuinya. Nah, siapa yang mengetahui di sini? Ya, mengetahui adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Nah, Abdullah ibnu Mas'ud, karena, nah, di sini ketika turunnya ayat ini, Abdullah ibnu Mas'ud itu hadir langsung di kejadian itu. Beliau hadir. Nah, ketika hadir itu, ya, Yahudi tadi bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah tidak menjawabnya dan diam. Nah, di situ Abdullah bin Mas'ud dengan intuisinya tahu bahwasanya yuha ilaihi, sedang diturunkannya wahyu kepada Muhammad SAW. Fakumtu maqami, kemudian saya menetap di tempatku, ya, saya menetap di tempatku karena ingin mengetahui apa yang turun di kejadian tersebut. Falamma nazalal wahyu qal, ya, kemudian turunlah wahyu di saat yang sama, gitu, dengan ayat wa yas'alunaka 'anir ruh, ya, mereka bertanya kepadamu tentang ruh, qulil ruhu min amri rabbi, katakan bahwasanya ruh itu adalah urusan Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi di sini dicukupkan, tidak ada penjelasan lebih rinci lagi ruh itu apa, gitu ya, ruh itu apa. Ini menjawab tuduhan juga bahwasanya ruh itu sudah bisa dianggap sebagai manusia ketika di ini, ya, di kandungan, gitu. Padahal ada yang mengatakan itu bukan. Ada kan zakat bagi ruh. Ruh ketika 4 bulan itu sudah di ruh gitu. Nah, pada mati berkuat adalah tidak ada seperti itu. Ya, ini jelaskan juga di syarahnya ada, ya. Oke, contoh di sini kita bahas sedikit. Nah, supaya lebih jelas, ya. Nah, al-Yahudu sa'alu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam an ruh. Orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ruh. Wakadzalika warada anna Quraisyan sa'aluhu an ruh. Nah, kemudian juga bahwasanya menyebutkan kaum Quraisy juga bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ruh. Wal muradu bi ruh huna, ya. Yang maksud dengan ruh di sini adalah an-nafsul lati fil insan. Itu adalah diri yang ada dalam tubuh manusia. Itu an-nafs. An-nafs itu abstrak, ya. Itu al-insan itu adalah manusia secara badan. Gitu. Li'annaha in kanat fil badani sara hayyan,
متكلما سميعا بصيرا ماشيا قاعدا وإن خرجت من البدن صار جثة هامدة وحقيقة أنها تبهر العقول فقال فقال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي يعني من أمر الله التي لا يمكن أن نطلع عليها إلا عن طريق الوحي. Nah, jadi penjelasannya, sesungguhnya ruh adalah urusan Allah dan tidak akan mungkin engkau dapat mengetahuinya. Maksudnya tidak akan engkau sanggup untuk mentelaahnya ya, kecuali dengan petunjuk wahyu gitu. Nah, ini mematahkan apa namanya? Cara berpikirnya orang yang mendapatkan akal gitu ya. Apa? Yang menolak takwil ya, yang harus mentakwil sifat Allah yang sebenarnya itu hanya bisa diketahui oleh jalan wahyu itu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil wa hadza kal at-tabkit lahum ka'annahu qala ma baqiya alaikum minal ilmi illa an ta'rifu ar-ruh. Wa sadaqallahu azza wa jal fa ilmuna qalil mahdud ya, ilmu kita hakikatnya sedikit dan terbatas, la bi syar'i wala bil waqi wala bima fis samawati wala bima fil ard, baik ilmu syar'i, ilmu tentang yang waki, kemudian ilmu tentang langit, ilmu tentang yang ada di bumi itu hanya sedikit saja. Ini kerendahan hati dari ya, Syekh Utsaimin ya, gitu. Padahal dibandingkan dengan manusia lain beliau lebih berilmu, gitu. Tapi dibandingkan dengan Rasulullah SAW justru sangat sangat sangat, apalagi dengan para sahabat Rasul dan para tabiin sangat sangat terbatas seperti itu. Oke, kemudian wa qawluhu wa ma utitu minal ilmi illa qali wa bihadha al-ayah yumkin an nujiba haula'i alladziina yas'aluna 'an kaifiyati sifati Allahi ta'ala au an kaifiyati ma yaqa'u min umuril ghaib. Nah, kemudian ayat ini ya, wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Nah, ayat ini bisa kita jadikan jawaban untuk menjawab mereka yang bertanya tentang kaifiat sifat Allah. Allah itu punya tangan, tangannya seperti apa? Wallahu alam. Ya, gitu. Nah, ini jawaban yang bisa kita berikan untuk mereka yang mentakwil sifat Allah. Gitu ya. Baik, Mas. Kalau di Persis sifat itu ditakwil ya atau tidak? Ada yang tahu Kang Fajar ini? Kang Sadam? Kang ini? Ah, iya, iya, tahu ya. Takwil ya. Tangan jadi apa tangan? Jadi kuah ya. Kekuasaan. Kekuasaan ya. Gitu. Kekuasaan. Nah, kalau di lima tidak ya. Kalau saya tidak. Karena mencukupkan dengan apa yang ada pada Al-Quran. Gitu. An kaifiyati ma yaqa'u minal umuril ghaib. Kemudian tentang urusan gaib itu tidak bisa di eh, takwil ya. Karena ilmu kita sedikit ya, sesuai dengan apa yang difirmankan Allah SWT ya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Gitu. Kemudian ruh ya. Jadi ruh itu sebenarnya di sini. Nah, maka nanti di selain ini ada pembahasan ya. Umumul lafzi la bi khusus sabab ya. Jadi lafaz itu lebih kita dimaknai umum tidak dengan sebab yang khusus gitu. Nah, ruh di sini nanti dikasihnya ke banyak hal. Secara umum adalah masalah gaib, sifat Allah, kemudian masalah gaib dan seterusnya seperti itu. Oke, cukup ya. Nah, kemudian selanjutnya wa misalus tsani ya. Enggak. Misalus tsani Kang Ya, ya. Fajar, mungkin Fajar. ومثال الثاني قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ففي الصحيح في صحيح البخاري أن زيدا Ya. أنا mana sih أن زيد بن An Zaidah bani oh ya أن زيد بن أرقام رضي Arqamah الله أرقم أن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله ya. بن عبد الله بن أبي Abda lebih سمع عبد الله بن أبي
Ra- Ubayyin. Ubayy Ra'sul munafiqina yaqulu dzalika yuridu annahu al-a'azzu wa rasuluhu wa ashabuhu al wa ashabuhu al-adal Al-adhalu. wa ashabuhu al-adalu fa akhbaru fa akhbara fa akhbara Zaidun ammahu bidzalika fa akhbara bihi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fada'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Zaidan fa akhbarahu bima sami'a Ya. thumma arsala ilai arsala ila Ila. arsala ila Abdillah bin Ubay wa ashabuhu fahalafu Sahabihi. wa ashabihi fahalafu ma qalu fasaddaqahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanzalallahu tasdiqu Tasdiqa oh, Zaidin. fanzalallahu tasdiqa Zaidin fi hadhil ayati apa ini? Fastabana. Fastabana al-amru li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Nah. Teman, Pak Fajar. Ya. Nah, jadi ini contoh yang kedua. Ini adalah tentang ayat orang munafik ya. Yaquluna, jadi al-Masih Sallallahu Alaihi Ta'ala ya. Yaquluna la irraja'na ila al-Madinati la yukhrijanna la'azzu minhal adzal. Ya, mereka berkata, nah mereka di situ siapa ya? Orang munafik ya. Orang munafik berkata la irraja'na, dan jika kami kembali ilal Madinah, ke Madinah ya. Maksudnya di sini ke Makkah ya. La yukhrijanna la'azzu minhal adzal. Maka orang-orang kuat akan mengeluarkan dari kota tersebut orang-orang yang adal, yang lemah gitu. Al-az itu artinya orang kuat ya. Azun dari kata azun, kuat, orang-orang yang lemah. Gitu. Apa maksudnya ayat ini? Nah, ternyata ayat ini adalah satu menurut ayat 8 yang dijelaskan dalam Sahih Bukhari ya. Diriwayatkan dari Zaid bin Arqam ya. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi, eh Sami'a Abdullah bin Ubay, mendengar cerita yang diceritakan, bukan apa ya. Jadi langsung mendengar bahwasanya Abdullah bin Ubay ya rasul munafikin, dedengkot ya, dedengkot munafik. Nah, itu juga ada nanti kisahnya di perang Uhud ya. Abdullah bin Ubay. Al munafiqina yaqulu dzalik, mengatakan seperti itu. Bahwasanya nanti ada orang kuat yang mengeluarkan orang lemah di kota Mekah. Siapalah mereka? Nah, yuridu annahu al-azzu. Ya, al-a'azzu. Nah, ini maksud dengan orang kuat di situ adalah annahu, bahwasanya si Ubay ini adalah orang yang kuat. Nah, al-azzu. Nah, sementara siapa yang lemah? War rasulu, Rasulullahi wa ashabuhu al-adallu. Nah, orang yang lemah adalah Muhammad dan para sahabatnya. Gitu. Nah, jadi meremehkan, mencela Nabi SAW. Nah, kalaulah kita mencela Nabi, maka mencela seluruh apa yang dibawa oleh Nabi. Syariatnya, dia sudah mencela umat-umatnya. Dia sudah dicela, ya. Maka ini adalah penghinaan bagi Nabi SAW. Gitu ya. Nah, itu kisahnya. Jadi, Abdullah bin Ubay mengatakan, dan kot menang munafik ini terdengar oleh Zaid bin Arqam. Nah, kemudian diceritakanlah, Fa'akhbara Zaidun ammahu bidzalik. Kemudian Zaid menceritakan kepada pamannya ya tentang cerita tersebut. Fa'akhbara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pamannya menceritakan juga apa yang didengarnya dari Zaid, yang didengarnya dari Abdullah bin Ubay ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, poinnya di sini. Jadi Rasulullah SAW ketika mendengar kabar dari paman Zaid tidak langsung percaya. Ya, apalagi ini beritanya berita yang negatif. Bahwasanya ada seorang yang mencela Nabi SAW. Nah, tapi Rasulullah SAW melakukan apa? Memanggil dari mana sumber berita tersebut. Fada'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Zaidan. Ya, memanggil siapa? Si Zaid. Ya, Zaid bin Arqam.
Untuk apa? Untuk tabayyun. Apakah benar Anda mengucapkan hal tersebut? Fakhbarahu bima sami'a. Dan Zaid menceritakan sesuai apa yang dia dengar dari Abdullah ibnu Ubay. Nah, kemudian fa'arsala ibna fa'arsala ila Abdullah ibni Ubay. Kemudian Nabi SAW mengirim utusan ya kepada Abdullah ibnu Ubay wa ashabihi dan sahabat-sahabatnya. Itu adalah orang munafik ya. Untuk apa? Untuk menjelaskan dan memberikan penjelasan. Yang tabayun ya, kepada mereka benar, apakah Anda mengatakan seperti ini tentang saya? Nah, kemudian mereka bersumpah, fahalafu, mereka bersumpah, maqalu, kami tidak mengatakan. Ya, kami tidak mengatakan. Gitu. Fasaddaqahum. Kemudian Nabi SAW mempercayai mereka. Fasaddaqahum. Rasulullah SAW. Rasul justru lebih mempercayai siapa? Abdullah bin Ubay yang sudah terkenal dengan kemunafikannya daripada Zaid bin Arqam. Ya, kenapa seperti ini? Bahwasanya Nabi SAW mempertimbangkan hukum asal seorang itu adalah tidak berdosa, tidak berbuat salah, gitu. Apalagi dia sudah bersumpah, ya bahwasanya dia tidak mengatakannya, maka dengan kehusnuzan yang tinggi, Nabi SAW mempercayainya. Padahal itu adalah kesalahan. Nah, ini penting. Ada orang yang mengatakan bahwasanya Nabi pernah melakukan kesalahan. Ini adalah kesalahannya. Adalah membenarkan apa yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Ubay. Padahal itu adalah perkataan mempercayai sumpah bahwasanya Abdullah ibnu Ubay tidak mengatakan apa namanya perendahan diri kepada apa hinaan ya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Nah, justru di sini yang benar adalah Zaid. Dia adalah benar. Tapi tidak dipercaya dan tidak dibenarkan oleh Rasulullah. Karena Abdullah ibnu Ubay telah berjanji atas nama Allah bahwasanya dia tidak mengatakannya. Gitu. Nah, keadaan seperti seperti itu Nabi SAW itu salah, ya, salah. Nabi itu salah, salah mengira. Tapi Nabi adalah seorang yang maksum. Nah, bagaimana seperti ini? Nabi salah menduga kebenaran yang ada, tetapi Nabi maksum. Nah, ternyata fa'anzalallahu tasdiqa Zaidin fi hadhil ayat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat sebagai pembelaan kebenaran terhadap Zaid bin Arqam. Dengan ayat tadi, ya dengan ayat tadi. Yang tadi ya. Wa ma uti tadi itu al-misalus yaqulu dari wajana ila Madinah la yakhrujana lazimin hal ada seterusnya seperti itu. Pada fasawan al-amru li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jelaslah perkara bahwasanya yang salah adalah Abdullah bin Ubay dan Rasulullah di peristiwa tersebut terhindar dari kesalahan. Gitu ya, terhindar dari kesalahan. Nah, kesalahan di sini adalah bukan kesalahan ya. Karena kalau kita mengatakan bahwasanya Rasul salah, maka kita mengatakan bahwasanya Rasul itu tidak maksum. Nah, justru kesalahan di sini adalah pelajaran yang bisa diambil bahwasanya Rasul itu adalah benar, gitu. Karena dengan adanya hal seperti ini adalah faedah bahwasanya diwajibkannya tabayun ya, kalau di beberapa tafsir itu mengatakan seperti itu dan seterusnya. Nah, itu lebih jelasnya ada di syarahnya. Nah, ini. Hadil ayat fi suratil munafiqun yaquluna la irja'na ila al-madinati la yukhrijanna la'azu minhal adal. Ahunal qail Abdullah bin Ubay. Yang mengatakan ayat tersebut adalah perkataan tersebut adalah Abdullah bin Ubay, lakinnahu za'imuhum fanusibal qawlu ilaihim jami'an. Akan tetapi Abdullah bin Ubay adalah pembesar dari kaum munafik. Maka ketika dedengkotnya mengatakan hal demikian, sudah pasti pengikutnya pun mengikuti apa yang dikatakan oleh pemimpinnya. Jami'an seluruhnya. Faqauluhu la yukhrijanna la'auzu minhal adal yuriduna bil azzi bi anfusihim. Nah, mereka menginginkan bahwasanya mereka yang paling kuat, mengklaim bahwasanya mereka yang paling kuat yang akan mengusir yang lemah. Wabil adalli Rasulullah SAW. Dan orang yang lemah adalah Rasulullah wa ashabihi dan para sahabat. Wa ashabahu ya. Dan para sahabat. Al-munafiquna agniya. Orang munafik adalah orang kaya. Al-munafiquna a'za'u bi anfusihim. Lebih kuat daripada diri-diri mereka. Yaitu para sahabat dan Rasul. Wahum adallu. Adillatun. Wahum adallatun. Dan mereka adalah orang yang lemah. Famada qalu la tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfadu dan seterusnya. Munafikun ini lanjutan ayatnya.
kita tidak bahas. Nah, kemudian pembelaannya di sini. Pembelaannya di mana tadi itu ada. Pembelaannya di ayat terakhir. Mana tadi? Wa ta'ammal al-ayah. Qala ta'ala wa fi raddi alaihim walillahil izzatu wa lirasulil wal mu'minin. Nah, ini adalah pembelaannya. Kayak selanjutnya di ayat ke-8. Walillahil izzah ya, wa lirasulihi walil mu'minin ya. Wa lam yaqul. Nah, Allah SWT tidak mengatakan Rasulullah wal a'azzu. Nah, pembelaan Allah terhadap Rasulullah, Allah tidak mengatakan Rasulullah wal a'azzu. Rasul Allah dialah orang yang paling kuat. Tidak. Akan tapi Allah mengatakan walillahil izzah ya. Wa taqdimul khabar yadullu 'alal hasar. Nah, didahulukannya Allah sebagai zat yang maha izzah ini menunjukkan hasar, pengkhususan. Walau qala wallahu wal azz dan tidak mengatakan juga Allah wal azzu li awwahum apa? Itu dibacanya li auham ya, la auham maka mereka akan paham. Dzalika ay yakuna lil munafiqina izzah wa laysa al-amru kadzalik. Itu bahwasanya al-munafikin juga memiliki izzah dan urusan atau perkara tidak seperti itu. Nah, kemudian wal munafiquna anzala Allahu fihim suratan kamilah. Nah, kemudian turunkanlah kepada orang munafik surat secara komprehensif yang membahas tentang mereka. Wa suratul munafiqun. Dan itu surat munafiqun wa anzala fihim ayah iddah fi surah Bara'ah. Dan kemudian di surat Bara'ah, Bara'atun minal dan seterusnya itu menyifati sifat mereka. Wa lihada kanat Bara'ah min asyaddi suwar 'alal munafiqin. Dan surat Al-Bara'ah adalah surat yang paling keras mencerca orang-orang munafik ya seperti itu. Lianna fadahat liannaha fadahathum kama anzalallahu ta'ala fi wahidin minal kafirina suratan kamila wa huwa Abu Lahab. Nah, sebagaimana yang diturunkan kepada salah seorang kaum munafik yaitu Abu Lahab dengan surat khusus li'annahu ammu Rasulullah SAW karena dia adalah paman Rasulullah SAW wa kana yajibu alaihi ayakuna awwalun nasi imanan bihi karena harusnya Abu Lahab ini orang yang paling berhak beriman kepada Rasulullah karena orang yang terdekatnya, tetapi dia enggan. Maka dia sudah benar munafik daripada orang-orang munafik yang lainnya. Wadifa'an anhu. Akan pembelaan atasnya. La an yakuna asyaddan nasi adawatan lahu wa kufran bihi wal iyadu billah. Dan seterusnya. Seperti itu ya. Itu adalah ayat menjelaskan tentang kaum munafik ya. Dulaimun Ubay. Oke, cukup ya. Nah, selanjutnya nomor 2 mungkin. Ini sedikit. Nomor 2. Enggak? Kang Hadid enggak? Bayanu inayatillah. Bayanu inayatillahi ta'ala bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam fid difa'i anhu. Mislu zalika qawluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qala alladhina kafaru لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة وكذلك Nah, Qur'anu Qur'ana. Unzila alaihi Oh iya, al-Qur'anu. Quran. Nah, Coba. naibul fa'il Eh, baca وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن قرآن ya? Qur'anu. Nuzila, Quran nuzila dari kata nazala نزل dibuat عليه maf'ul menjadi nuzila. Jira نزل bagi ayat apa? عليه Yang nazala Al-Qur'an. oh iya. Hmm. نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وكذلك آية الإفك Ifki. فإنها دفاع عن On. فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتطهير له عما دنسه به bihil afakuna. Saya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Oke, jadi yang kedua adalah bayanu inayatillahi ta'ala bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi difai anhu. Menunjukkan bahwasanya ya mengetahui asma nuzul
penjagaan Allah Subhanahu wa taala ya terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam fit difa'i anhu dengan cara membelanya gitu ya membelanya ketika menemukan tuduhan-tuduhan yang keji atau ada orang-orang yang menginginkan keburukan kepadanya seperti itu. Nah, contohnya adalah ayat وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. Ini surat Al-Furqan ya 32. Nah, tadi benar dibacanya U ya. Gitu, dibacanya U. Kenapa dibaca U? Ya, Al-Qur'anu. Karena ada nuzila, nuzila di sini majhul. Kalau majhul ya, gitu. Di sini Al-Qur'an ini adalah harusnya adalah nazzalal Qur'ana ya harusnya. Nazzalal Qur'ana. Nah, gitu. Tapi ketika dia diubah menjadi nuzila, berubah menjadi fi'il majhul. Maf'ulun bih berubah menjadi fa'il. Fa'ilnya fa'il yang naib. Salah. Nuzila. Nuzila. Nuzila al-Qur'anu. Nah, gitu. Nah, kalau jumlatan wahidatan ini sebagai tamyizan ya. Gitu. Iya, terjemahannya gimana itu? Al-Munafiquna 32 ya. Dan mereka berkata, qala ladina, orang-orang yang buat kafir itu, mereka berkata, yang munafikun ayat 32 ya. Ayat 32. Surat Al-Munafikun ayat 32. Nah, ayat 32. Al-Furqan ya. Astagfirullah. Al-Furqan. Surat Al-Furqan ayat 32. Terjemahannya. Oke, waqala alladziina kafaru, orang-orang yang kufur berkata, laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Nah, pertama maksudnya adalah dalam sekali turun, seperti yang diturunkan kepada, seperti halnya Injil, Taurat, Zabur dan seterusnya diturunkan langsung blek gitu ya satu kitab gitu atau satu wahyu secara keseluruhan gitu. Kenapa tidak seperti itu? Nah, kemudian di sini jawabannya kadzalik linusabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Demikianlah. Nah, kemudian di sini sebenarnya kalimatnya ini kalimat baru ya. Linusabbita bihi. Nah, li di situ adalah lam ta'lil. Lam di sini ya. Ada lam ta'lil. Lam ta'lil itu menunjukkan bahwasanya dia adalah jumlah istinaf. Istinaf itu istinaf adalah menunjukkan dia jumlah baru. Gitu. Maka kalau terjemahkan ya, gitu. Di sini tidak diturunkan kepadanya sekaligus. Demikianlah. Nah, gitu. Oke. Kemudian ada alasannya kenapa? Alasannya adalah agar kami berteguh hati Nabi Muhammad SAW dengannya dan kami membacakannya secara tartil berangsur-angsur perlahan dan benar. Gitu ya. Nah, alasannya kenapa tidak diturunkan secara jumlah wahidah karena linusabbita bihi fuadak waratalnahu tartila agar bisa lebih menguatkan hati Rasulullah SAW dan dapat dibacanya dengan tartil ya gitu itu. Oke, semua ya. Nah, penjelasannya sedikit isyarah supaya lebih jelas. Maksudnya apa ayat ini? Sini ada ya. Bayanu inayatillahi ta'ala bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi difa'i anhu. Misalu dzalika qalu ta'ala wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah wa kadzalika linutsabbita bihi fu'adak wa ratalnahu tartila. Ai annahum qalu, mereka berkata, laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah, ya. Mengapa Al-Qur'an itu diturunkan secara sekaligus kama nazalat fil kutubi as-sabiqah sebagaimana diturunkannya kepada kitab-kitab sebelumnya. At-Taurah nazalat jumlatan wahidah, nuzilat harusnya. At-Taurah nuzilat jumlatan wahidah, Taurat diturunkan sekaligus, Injil sekaligus juga. Wa yuriduna bihadza tashkik fi kaunil wahyi min indillahi azza wa jalla. Nah, mereka yang menginginkan bahwasanya Al-Qur'an pun seperti itu juga, gitu. Seperti apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Faradallahu alaihim biqaulihi. Nah, kemudian Allah menjawab di ayat yang sama, kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa ratalnahu tartila. Nah, gitu. Jadi kita bisa memahami ayat ini dengan mengetahui asbab nuzulnya.
Gitu. Bahwasanya mereka orang-orang munafik menginginkan bahwasanya Al-Quran itu orang kafir ya, orang kafir menginginkan Al-Quran itu turunkan secara sekaligus, padahal bukan. Gitu. Ini ada penjelasan lebih ringkasnya lagi ya. Walihada yan bagi lil insani ayyaqifa ala qawli jumlatan wahidah li'an linuthabbita jumlatan musta'nafah gitu. Jadi jumlah wahidah ya itu dicukupkan sampai situ saja. Nah, linuthabbita bihi fuadak itu adalah jumlah jumlah musta'nafah. Istinafiyah tadi ya. Fahiyya ta'lilun jumlatin mahdhufah. Nah, soalnya di situ ada jumlah yang dihapus. Apa jumlah yang dihapus adalah anzalnahu kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Anzalnahu, kami menurunkannya demikian linutsabbita bihi fuadak untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW. Li'annahu law nuzzila alaihi al-Qur'an jumlah wahidah lam yahsul at-tatsbit. Karena kalau diturunkan sekaligus tidak akan menguatkan hati Rasul. Kama yahsulu fima idza kana ya'tihi irsalan wa hadzal amru musyahid law anna insanan wa abaka bimau'izatin balighatin azimatin jidan wa ta'sarat minhat seterusnya berada di sini dan seterusnya ya. Gitu. Ini ada perumpamaan ya. Fa inna hadza tiqrar sebentar di sini. Lam yakun kama lawatu ya. Nah, oke. Nah, summa a'adaha 'alaika maratan tsaniyah wa tsalitsah. Nah, kemudian kadang Al-Quran itu diturunkan berkali-kali. Satu ayat kadang diucapkan berkali-kali. Kadang sekali, dua kali, tiga kali. Fa inna hadza tiqrar ya pengulangan ini yakunu kasaqi asyajarah bil ma'i yukarriru 'alaiha. Seperti halnya pohon diberikan air gitu. Walihada bayanallahu anna minal hikmati ayyusabbita bihi qalbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu faedahnya adalah supaya hati Nabi SAW itu lebih terjaga seperti itu, lebih kuat ya ketika diberikan bertahap seperti itu. Nah, karena seperti ini, karena apa bedanya dengan kitab lain? Kata Suyuti atau saya di Al-Itqan ya. Satunya adalah karena turunnya ayat Al-Quran itu menyesuaikan kebutuhan gitu ya. Seperti pertanyaan. Nah, Al-Quran turun itu untuk menjawab persoalan ya, persoalan para sahabat, persoalan umat gitu. Sehingga haruslah ada kejadian untuk bisa Allah SWT menjawab persoalan tersebut gitu. Lupa lagi ya itu perkataan siapa? Gak ada ya. Kemudian selanjutnya terakhir nih sebelum tutup ya waqaluhu warattalnahu tartila wa kadzalika qalu ta'ala warattilil qur'ana tartila ya ayat Muzamil ayat keempat. Apa yang dimaksud dengan tartil di situ? Itu adalah iqrahu ala mahlin. Bacalah dengan pelan. Oh, wa amma za'mu ahli tajwid anal muradu bihi jawiduhu. Orang-orang ahli tajwid menyangka bahwasanya tartil di situ artinya ditajwidkan. Itu padahal bukan, itu bukan tajwid. Tartil itu bukan tajwid. Ya. Menurut Utsaimin, tartil itu bukan tajwid. Tartil-tartil, tajwid-tajwid. Tartil itu pelan, kalau tajwid itu adalah membentuk. Itu ya sesuai dengan kaidah. Oke, ai iqra'hu bi sighatit tajwid. Ya, baca dengan bentuk tajwid tadi. Falaisa dan itu bukan yang dimaksud dengan warattalnahu tartila atau warattilil qur'ana tartila. Ini banyak yang penjelasan guru-guru tajwid. Warattilil qur'ana itu adalah dalil tentang harus membaca tajwid. Sebenarnya bukan menurut Syekh Utsaimin. Bal al-muradu bi tartil an taqra'ahu ala mahlin ya. Itu dengan pelan. Ya, hendaknya membaca Al-Qur'an itu dengan pelan. Nah, kemudian ada pertanyaan nih. Masalah hal tajwidul Quran wajib? Nah, tajwid Quran itu wajib atau bukan? Wajib sunnah atau apa? Nah, jawabannya adalah at-tajwid la yajib. Nah, tajwid itu bukan kewajiban. Fa innahu yajuzu lil insani ay yaqra'al Qur'an ghair mujawwadin madama annahu yuntaq bi hurufihi wa harakatihi. Boleh seseorang membaca Al-Quran tanpa tajwid selama dia mengucapkan huruf dan harakat yang sesuai. Wa amma tahsin saut fa masyru'. Nah, membaguskan suara itu disyariatkan. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya
asna ala Abi Musa al-Ash'ari, memuji Abu Musa al-Ash'ari haitsu qala laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud. Nah, wallahu alam ini artinya apa ya? Ini adalah pujian kepada Abu Musa al-Ash'ari gitu. Ini di Sahih Bukhari ada ya, Tabul Fadailil Quran. Faqala law alimtu ya Rasulullah annaka tastami' ilayya la habbartuhu laka tahbiran wa amma ayaj'ala buqan fi fammihi wa huwa yaqra fahada khilafu sunnah gitu. Nah, itu ya. Itu kesimpulan dari Utsaimin bahwasanya waratilil Qur'ana tartila itu bukan tajwid tapi adalah membaca dengan pelan seperti itu. Dan tajwid tidak wajib. Yang wajib adalah memahaminya. Gitu. Oke, namanya cukup ya. Ini hadis Ifki ya tentang tuduhan Aisyah yang berzina. Jadi mungkin di pertemuan selanjutnya ini agak panjang. Ya, seperti itu. Nah, mungkin itu ya. Wajar ya. Untuk hari ini baru dua. So, nanti yang ketiga dan selesai. Masuk ke nanti, keempat ya, ada empat ya. Bisa dua lagi. Masuk ke nanti Maki dan Madani. Oke, cukup. Dikembalikan ke Kang Fajar. Kalau ada pertanyaan, mangga. Tapi mau nanya, Mangga, hadir. saya juga baru tahu itu yang pendapat Syekh Utsaimin yang tartila ternyata memang bukan terkait tajwid gitu ya, terkait Nah, ya, ritme. Nah, dia baru tahu. Tapi terkait ya. hukum wajib atau enggaknya tajwid memang eh, apakah memang ikhtilaf atau gimana tuh? Ada yang mewajibkan, ada yang enggak gitu. Nah, kalau alam itu mah ya. Tapi sebenarnya memang tidak wajib. Salah satunya, saya pun berpahaman sesuai dengan dipahami oleh Syekh Utsaimin. Tajwid itu tidak wajib. Tapi sebagai penyempurna ya. Gitu Maksudnya karena tajwid itu kayak eh, nun mati kayak gitunya atau juga nah, kayak makhraj sifatnya gitu juga? nah, jadi yang diwajibkan oleh Syekh Utsaimin adalah ini apa? Madama annahu yantiqu bi hurufihi wa harakatihi. Nah, ini maksud huruf dan harakat di sini. Oke, jadi huruf itu nanti ada beberapa bahasan. Pertama dari segi makhraj, ya, makhrijul huruf dan sifatul huruf. Ya, kemudian dari segi harokat, itu harokat nanti masuknya ke sorof ya, gitu. Nah, sesuai dengan apa yang di Al-Quran. Karena kan Al-Quran itu adalah sunnah muttaba'ah. Sunnah muttaba'ah. Harus dibaca sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran. Sesuai dengan kalimat yang dipakai. Gitu. Nah, intinya ini saja dua syarat minimal seseorang berinteraksi dengan Al-Quran. Dalam hal tilawah mungkin ya. Gitu. Jadi Nah, minimalnya terkait mungkin dengan ya. tajwid, kan tajwid mah berarti nanti ada yang ikhfa, idgham, dan seterusnya. Itu Oh, adalah hal yang berbeda. Dia dari sisi ulumul lughah ya. Dari sisi bahasa Arab pun ya, apa namanya, tajwid itu adalah masalah lain di luar masalah kebahasaan. Masalah bahasa adalah ini sifat, huruf, makharijul huruf, kemudian harokat yang sesuai itu adalah urusan bahasa. Jadi kalau sudah masuk ke tajwid itu masuknya ke ulumul Quran. Gitu. Kalau alam ya, yang analisis seperti itu. makanya kalau yang tajwid itu ikhtilaf kadang ya satu kiroat sama kiroat yang lain ya mungkin ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Tapi kan harokat ikhtilaf. Ain ikhtilaf. Oh iya, ada yang dari Makhraj juga ada yang ikhtilaf ya. Jadi kan iya. dibaca imalah kan. Itu kan termasuk makhraj juga. Itu sifat. Itu. Timbal alam ya. Tapi saya mah ada ikut Syekh Utsaimin. Jadi tidak wajib ya. Iya. Yang Memang wajib adalah tadi. Hmm. kalau yang ikhfa izhar gitu kayaknya memang keliruan di Indonesia lebih mementingkan itu deh. Nah, Eh, itu salah di satu Indonesia tuh. kesalahan. Ikhwatnya kudu lekoh. Idgham itu harus lekoh gitu. Ya. Tapi harokat membaca Al-Quran salah ya. Nah, iya. Kemudian terpaham ya. Itu yang sebenarnya dikritisi oleh ulama Salafi terutama ya. Gitu. Kebanyakan orang itu terlalu fokus pada seperti ada ini celaan Syekh Utsaimin terhadap orang yang terlalu memetikan nagom. Nagom ya. Nagom itu yang nahawan kan ya. Itu beragam. Itu Iya, beliau lagam. tidak namanya itu namanya teh dilagukan ya lagunya.
Nah, beliau agak mengkritisi gitu. Kenapa harus sampai dilakukan seperti itu? Bacalah sesuai dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah. Gitu. Gitu. Ada tuh videonya sempat viral yang orang-orang yang mempelajari tajwid itu kurang setuju dengan beliau. Gitu. Nagom. Kemudian nah itu kalau alami beliau seperti itu. Makanya yang disuka itu seperti bacaan se siapa yang datarnya Suwaid itu ya. Nah, tapi memang harus dikaji lagi. Tapi memang beliau tuh di semua bukunya tidak mementingkan irama, tidak mementingkan tajwid penting menurut beliau. Tapi itu bukan urgensi ya. Urgensi adalah mengucapkan huruf yang benar, sifat yang benar, kemudian makna yang benar gitu. Gitu. Beliau lebih ke orientasinya ini apa? Faham, faham, pemahaman yang benar terkait dengan Al-Quran. Seperti itu. Oke, ini perlu studi komparasi pemahaman tajwid menurut Syekh Utsaimin dengan saya siapa gitu. Nanti kan ada kesimpulan hukum tajwid itu seperti apa. Mungkin ada yang menemukan ulama yang mewajibkan tajwid. Coba Ini ayah yang tanya. itu yang Imam Al-Jazari itu ya. Wal Ghazali aslu ya. bit tajwidi hatmun lazimu man lam Nah itu. yujawidil Qur'ana asimu. Nah, nah itu salah satu ulama yang ini. Tapi kan memang itu mah ulama kiroat ya. Iya memang Nah kalau lama Syekh kira. Utsaimin, kalau kiroat ya pasti mewajibkan. Iya. Nah itu Jadi makanya tergantung memang ilmu sih, tergantung fan ilmu yang didalami ya. Gitu. ya, Seperti misalnya, kalau Syekh Utsaimin kan lebih ke akidah, gitu kan? Ke aqaid dan lebih ke apa? Benar-benar konservatif gitu. Jadi apa yang tidak urgen bagi Al-Quran gitu, beliau kesampingkan, gitu. Beliau kesampingkan. Kan yang buku-buku yang beliau tulis pun ulumul Quran, ilmu hadis, usul fikih, gitu. Coba Al-Jazari bukan merendahkan beliau juga. Mungkin beliau fokusnya ke qiraat, tapi mungkin membahas iya yang lainnya betul. tidak. Gitu. Itu tergantung kondisi soalnya ulama. Ya Beda spesialisasi. proses. Ya sih. Itu ini lebih umum beliau. Karena kan menulis ini pun eh di kan ini dari Ibnu Taimiyah kan, Muqaddimah fi Ushul Tafsir Ibnu Taimiyah. Nah, karena Ibnu Taimiyah juga tidak fokus pada qiraat dan sebagainya. Fokusnya pada akidah, kemudian tafsir, fikih, hadis, memang ilmu-ilmu urgen ya. Ilmu kan ilmu itu ada ilmu urgen, ilmu usul ya, ada ilmu yang hasil. Ada usul ada hasil. Ilmu hasil seperti ilmu eh ini qiraat, ilmu hasil. Ilmu usulnya usul ilmu Quran, apa usul tafsir seperti itu. Kalau alam itu ada di pembahasan di Kitabul Ilmi ya, Kitabul Ilmi Syekh Utsaimin oke. Ada ya, Syekh Utsaimin, Kitabul Ilmi kan. Ada masa ilmu usul itu apa saja, ilmu yang eh, pertama urutan pertamanya apa? Yang pertama akidah, kedua ada fikih kan, ketiga adalah eh apa ya? Gelap deh gitu dan seterusnya. Al-Qur'an. Nah, ilmu-ilmu yang tambahan itu diakhirkan. Tidak wajib ya. Ada ilmu yang wajib, ada ilmu yang sunnah. Ada ilmu yang haram kalau bisa dipelajari di kitab itu. Itu mungkin ya. Ini menarik ya memang pembahasannya. Jadi ya guntreng. Itu Tadi tidak wajib maksud ya. nggak wajib tuh bisa masuk sunnah mungkin ya. Daya jibu tuh. Nah, gitu. Layajibu tuh tidak diwajibkan, bisa jadi sunnah. Tapi maksudnya kalau yang Anda pahami ya, dari beberapa penjelasan beliau yang lainnya, ketika mengucapkan layajibu, itu yang penekanannya tegas. Layajibu. Berarti kan an-nahyu tadulu ala tahrim kan? Tuh gitu. Tapi bukan berarti haram ini. Itu maksudnya tidak Ya. ditekankan gitu. Hmm. Wajib, tidak diwajibkan. Nah, itu langsung. Karena di sini Naam, ada syukron. kalimat jaza ya juzu dibolehkan. Itu kan ya juzu boleh bagi manusia untuk membacanya ghair mujawwad, tidak dengan tajwid. Dibolehkan, dibolehkan berarti kan ada hukum yang memang mewajibkan. Gitu. Juz seperti itu. Oke, cukup ya. Lanjut ya.
Ini menarik kayak kalau bisa dibahas. Jazakallah khairan. Wa iyakum. Insyaallah. Ada lagi mungkin? Cukup ya, Mas Adam ya. Ini kita sedikit-sedikit saja. Oke, mungkin cukup Kang Fajar ya. Selanjutnya ini hadisul ifki si panjang. Ya, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Nah, tadi eh, lanjutan dari kitab usul tafsir, dan selanjutnya di sesi kedua di sini saya akan membahas sedikit sekilas namun ringkas tentang teori tafsir yang banyak dipakai sekarang, yaitu yang namanya tafsir Maqqasyidi. Sebenarnya istilah Maqqasyidi ini sudah lama sudah lama dipakai semenjak siapa? Sekarang kitab eh, ini ya, Asyatibi ya, sama Kokot tuh siapa istilah Maqqasyidi-nya. Yang mana kita banyak pahami, eh, yang kita banyak pahami ada 5 kategori, apa sih namanya itu? Adori adori apa? Ad-Daruriyatul Khams itu. Maqasid, maqasid dari agama ya. Oke, namun ya yang banyak dibahas khususnya di Indonesia, yang dimaksud Maqasidi sekarang itu adalah teori tafsir Maqasidi dari Kiai Haji Profesor Dr. Abdul Mustaqim ini ya. Karena gini teman-teman ya, kalau teman-teman misalkan ingin melanjutkan studi lagi ya, S2, S2, S3, itu lebih diutamakan menggunakan teori yang kontemporer. Kebanyakan begitu. Kan sebenarnya kita bisa saja menggunakan teori As-Suyuti, kan? Terus kitab-kitab ulumul Quran lah. Sebenarnya bisa aja. Ah, namun untuk sekarang itu lebih sering atau lebih diutamakan menggunakan teori yang kontemporer. Ya. Tahu kenapa? Karena sangat eh, ini apa? Sangat diutamakan sekali pemaknaan solihun likuli zaman wa makan itu, ya, bahwa Al-Quran itu cocok untuk segala zaman dan tempat, ya. Jadi kalau kita menggunakan teori, ya, apa, teori dari Suyuti dan sebagainya itu secara bahasa kasarnya ya, ya untuk zaman itu saja lah gitu. Kalau ditarik ke sini kan mungkin sudah tidak relevan gitu, ya. Kalau tahun kemarin ya, zamannya Kemenak ketua agama siapa namanya, Yakut ya, Yakut Khalil, itu kan banyak membahas tentang moderasi beragama, teori-teori moderasi beragama. Sekarang itu yang menjadi ramai di Kemenak dan sebagainya itu adalah ekoteologi ya, tafsir berbasis lingkungan. Kan kalau kita lihat mufasir-mufasir yang biasa ya, seperti Ibnu Katsir dan sebagainya kan tidak banyak membahas tentang menjaga lingkungan dan sebagainya. Maka dipakailah teori-teori kontemporer. Itulah yang sebab dari kenapa kebanyakan penelitian skripsi jurnalis sekarang itu menggunakan teori-teori kontemporer. Salah satunya adalah tafsir Maqqasyidi ini ya. Sebenarnya kita berkenalan dulu. Ya, ini Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Mustaqi ya. Yang mana kalau teman-teman cari ya, memang banyak sekali karya beliau nih ya, nanti. Lahir tahun 1972 ya, dari keluarga Kiai juga ya. Saya persingkat saja. Kemudian S1, S2, S3 dari eh, kekuranan lah intinya. Karena saya
saya sebut kequranan itu memang banyak sekali teori-teori Barat ya, bahkan Timur yang terbaru tapi ya. Itu sebenarnya bukan orang-orang IAT ya. Kayak kemarin waktu itu kan orang kimia atau orang fisika bahas tafsir. Orang teknik bahas tafsir gitu ya. Banyak sekali dikritik gitu ya. Karena ditakutkan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Bahkan dari eh, orang sekuler juga mereka mengkritik kenapa kok orang Buddha kok menafsirkan Quran begitu Toshiko Izutsu. Ya, kalau beliau mah memang orang IAT yang sekarang menjadi dosen di UIN Sunan Kalijaga dari 97 sampai sekarang. Kemudian karya beliau juga banyak ya dari hadis, tafsir, dan yang paling disorot sekarang itu adalah tafsir Maqasidi. Sebenarnya apa sih Maqasidi itu? Eh, mudah ya kalau kita ketahui bahwa ini terserap ke bahasa Indonesia makosid maksud gitu kan. Ada yang mengartikan makosidi itu niat ya. Kalau kitab-kitab Syafi'iyah kan niat itu qasdu syai'in muqtaronan li fi'lihi. Meniatkan sesuatu dan berkaitan dengan perbuatannya. Niat. Sama saja sih maksud tujuan gitu ya. Istilah secara istilah menyingkap makna rasional kan kalau menyingkap makna saja kan tafsir. Tapi ada makosidinya dan tujuannya. Kira-kira ayat ini maksudnya apa ya? Dan tujuannya apa gitu. Nah, Abdul Mustaqim ya, apa fokusnya? Yang pertama, makosidus syariah. Nah, iya, makosidus syariah itu yang tadi ya. Nanti akan kita bahas nah ini. Makosidus syariah dari ayat Al-Qur'an. Dan yang kedua, tujuannya mencegah mafsadat dan mencari maslahat ya dari ayat. Nah, ada 5. Nah, dari beberapa skripsi jurnal yang saya baca, itu bervariasi ternyata. Ada yang bilang 9, ada yang bilang 10 ya, cara kerja teori maksud dia. Cuman ini secara garis besarnya gitu. Mencari maksud ayat, kemudian menjadi pelengkap metode tafsir, ya, menggali konsep dan sebagainya ya. Ini mah secara teori saja. Urgensi yang intinya adalah mengungkap maksud dari ayat. Nah, kemudian yang ini ya, yang sebagaimana kita ketahui ini juga dipakai dari tafsir Baqasidi ini. Yang pertama hifdzun nafs dulu ya sebenarnya. Hifdzun nafs, kemudian hifdzuddin, menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga harta. Ada satu lagi ya, apa ini kok? Cuma 4. Nafs, din, nasl, mal. Sebenarnya satu lagi nih. Soalnya khoms. Nafs, din, nasl, mal. Apa lagi? Alam, Apa? menjaga alam. Menjaga alam. Ya gitu. Ya kebersihan. 5 darurat dalam Islam. Akal lah ya, akal ya. Betul. Ibdul akal ya. Oh, Ini berarti ke 5 pribadi semua gitu. betul. 5 pokok eh, agama, pokok agama yang harus dijaga. Sebenarnya yang pertama itu nafas ya. Ini saya ingat kisah yang dahulu kan pernah orang sholat dalam keadaan gempa bumi ya. Ya, salah satu ustadz mengomentari seharusnya ya kabur aja gitu. Jangan terus sholat Hmm. karena yang pertama harus kita jaga ya hifdzun nafs, menjaga nyawa begitu. Hifdzuddin nomor 2.
Judul akal ya intinya ya, larangan Homer dan sebagainya. Judul nafs, judul nasal, larangan zina dan sebagainya. Judul mal, jaga harta dari riba dan sebagainya. Turunan. Kemudian banyak ini ya. Yang selanjutnya ada, sebenarnya bukan 9 ya, eh, 4. Namun ini tuh hal-hal yang harus dikuasai oleh mufasir lah ini mah. Intinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa menentukan tema. Jadi kalau menggunakan teori Makosidi ini, kita harus pengen apa gitu. Jadi bukan menggali apa, tapi pengen apa. Misalkan saya pengen konsep birrul walidain dalam Al-Quran. Berarti menentukan tema, sudah menentukan tema. Konsep apalagi? Menjaga nyawa dalam agama bisa. Kemudian mengumpulkan ayat dan hadis yang berkaitan, ya. Ayat-ayat tentang birrul walidain, apa saja ayatnya. Analisis kebahasaan. Jadi birrul walidain apa maknanya? Birrun apa? Walidain apa? Bahkan sampai eh, nahwunya, i'rabnya, sorobnya, terus balagohnya gitu. Sampai seperti itu. Memiliki pokok asal. Nah, ini memang masih abstrak ya, belum saya pahami. Nah, ini juga memahami konteks masa lalu dan kekinian. Maksudnya ini adalah asbabun nuzul dari ayat birrul walidain itu. Kelompokan ayat sesuai tematik ini sama sih. Baru menghubungkan ke hierarki yang tadi. Yang pertama nilai kemanusiaan, keadilan, moderasi ya, ini yang paling sering disebut-sebut. Kesetaraan juga, kebebasan dan sebagainya. Menyusun dari sini menyimpulkan hasil begitu. Ini memang apa teori yang selain menggali makna intinya ya, namun juga menggali tujuan dari ayat apa atau topik yang kita pengen. Misalnya birrul walidain itu bukan sekedar berbakti kepada orang tua, akan tetapi ada aspek ya eh, tadi mana tadi ya. Nah, ada analisis ilmu sosialnya begitu. Birrul walidain teh ada aspek budayanya, menghormati orang tua dan sebagainya. Insya Allah pekan depan ya ininya ya kita praktek eh, penerapan teori tafsir Maqasudi. Ya, bahkan sampai mendalam sekali ya. Birrul walidain itu misalnya memenuhi panggilan dengan senang hati, berjalan dengan sopan, menghidangkan makanan, menyiapkan pakaian buat mereka dan sebagainya. Saking dalamnya tafsir Maqasidi. Begitu saja yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Insya Allah kita berjumpa lagi di pekan depan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan Tapi istiqomahan. sekedar Ya, banyak. Berarti kan tafsir Muqassidi mah kalau misalnya kita dibuat untuk tafsir tahlil mah agak mustahil ya. Berarti itu kan ya, maksudnya ke maudhu'i nantinya kan? ya betul mau dui. Jadi menentukan Maudhui tema yang dulu. Ya. Maudhui yang di apa yang di per upgrade itu kayak Maudhui di per upgrade. Ya, betul. Hmm. Menentukan tema, menggali makna dan mencari tujuan. Ya. Berarti tidak akan mungkin katanya bisa Ya, dikatakan ya karena untuk memang teori-teori yang sekarang ya kontemporer itu saya yakin belum ada yang satu Al-Quran gitu.
Iya. Gitu. Ya, memang masih kita ungguli tafsir-tafsir ulama terdahulu ya. Bil Hmm. Masur, Biroi, meskipun Biroi juga ada yang penuh gitu loh. Karena itu mengedepankan tadi eh, solihun likuli zaman wa makan. Jadi apa yang fenomena terjadi sekarang dicari dalam Al-Quran, kemudian digali. Hmm. Misalkan sekarang rame tentang lingkungan. Oh ternyata ada loh di Al-Quran itu membahas tentang lingkungan. Jadi enggak apa, eh, jadi ada asap dulu, ada api dulu, baru ada asap. Hmm. Iya, iya. Jadi kan sebenarnya kadang suka ada pertanyaan, Hmm, bisa apakah mungkin memang ternyata ada ayat yang memang tidak akan pernah bisa ditafsirkan dengan metode kontemporer misalnya. Nah, justru ketika menafsirkan ayat itu, justru si konsep itu malah terpatahkan. Ada nggak seperti itu? menafsirkan ada apa? Ada Ya, ayat yang tidak bisa bisa ditafsirkan. sebutkan metode kontemporer sekarang. Kan gitu kebanyakan maudu'i ya. Nah, mungkin ketika menafsirkan ayat yang maudu'i itu, dia bisa itu menafsirkan. Nah, tapi memang mustahil untuk ditafsirkan digunakan untuk ayat yang lain. Nah, justru misalnya ketika menafsirkan ayat tersebut, malahan teori itu tidak relevan gitu. Ada nggak Bisa, Kang Hajar? iya bisa. Soalnya kan teori-teori yang kontemporer ini pasti terkait dengan isu-isu sosial, Hmm, kayak apa, kesetaraan iya, iya juga ya. laki-laki dan perempuan, terus Hmm, tadi berbuat baik, pokoknya isu-isu sosial. Jarang hmm, sekali misalkan ayat-ayat tentang sifat, ya, hmm. Oh iya benar. Oh. berdasarkan hermeneutik nggak ada. Apa dari sisi linguistik, eh, linguistik masih oke lah, akan istawa. Dari sisi sosial apa? Karena ya itu kayaknya nggak akan ada juga Pak, teori kontemporer menafsirkan seluruh Al-Quran gitu. Iya, karena pernah dengar kalau yang saya dibaca di buku naonnya. Jadi memang ada memang teori ketika menafsirkan ini bisa hilap dia teh materi teori. Tapi ketika menafsirkan ayat tentang hal gaib ya, seperti ayat mutasyabihat, justru teori itu tidak bisa berjalan gitu. Maknanya itu jadi makna aneh gitu. Iya, Walau alam itu hilap dia. Nah, itu hanya bisa untuk ayat-ayat yang muhkam gitu. tuh Kan biasa sosial otomatis untuk yang muhkam gitu. Tapi ketika masuk ke ayat mutasyabihat itu justru malah nggak bisa digunakan gitu sama sekali. betul ya. Nah, hilap dia teori namanya kayak orang Hmm. apa aja di share Dan yang gitu. paling miris tuh teori yang terlalu dipaksakan. Gitu. Jadi Hmm, saya sebenarnya saya dalam hati tuh pengen apa, warisan itu setara antara laki-laki dan perempuan. hmm, Itu kan terlalu dipaksakan banget. Cari teori yang ah, sebenarnya bukan teori untuk Al-Quran dimasukin apa dipaksa untuk menjadi teori Al-Quran. hmm, Kemudian yang kontroversial lah, kontroversial itu misalkan milkul yamin hmm. itu sebenarnya teorinya di bagus-bagus lah. Kemudian diterapkan supaya bisa ah, supaya ada wacana baru nah bahasanya Ah, sering ya, disebutin tuh kalau apa, mufasir ya bilangnya mufasir mufasir sekarang itu mau memberikan wacana menawarkan wacana baru ya, tahrur gitu, hmm. bahwasanya milkul yamin itu perjanjian, satu perjanjian saja, Ya, dan dari mendefinisikan zina saja sudah salah. Jadi zina itu ya menurut Cahrur
melakukan hubungan di tempat umum, muka umum, itu Hmm. namanya zina. Tapi kalau di tempat tertutup kemudian suka sama suka, bukan zina. Memang Cuma enak gitu. memang dia apa meneliti dari konsep zaman Hmm. jahiliyah dan sebagainya, Hmm. ya begitu. Kemudian Iya. pernikahan sesama, bukan sesama jenis, pernikahan beda agama. Nah, beda Hmm. agama kan kalau laki-laki Muslim dengan perempuannya Alkitab boleh. Berarti Hmm. kebalikannya juga boleh. Apa laki-laki kafir, istri Muslim boleh. Nah, pokoknya Hmm. dicari-cari lah, dicari-cari. Iya, Jadi iya. menawarkan konsep baru kebanyakan kata-kata mereka itu. Jadi saya teringat kata-kata Ustaz Adi Hidayat, Pak. Apa yang ayat eh, apa orang orang musyrikin saja mungkin akan heran, ya, akan heran mendengar kata-kata pada ayatnya. Mungkin itu kayaknya ya bisa jadi itu. Karena di tafsir ulama-ulama salaf maupun kholaf juga mana ada ini apa mewacanakan begitu. Jadi memang betul ya untuk mutasyabihat, yang unsur-unsur goib pasti yang diutamakan adalah riwayat begitu Hmm. begitu Iya. ya. Meskipun Karena memang iya, kumaha? meskipun ayat-ayat apa huruf-huruf muqatta'ah kan alif lam mim Ah. dan sebagainya itu gimana coba itu Hmm. yang bisa menang itu cuman tafsir bil maksur Ibnu Iya. Abbas Hmm. menafsirkan alif Allah lam sahabat nggak ada ulama gimana tadi Iya, salah satunya misalnya tema akidah ya. ya. Nggak ada yang bahas misal teritori sekarang ya, yang dengan nama dan sifat Allah misalnya. Belum nemu mungkin ya. Mm-mm. Saya belum nemu itu tentang iya itu nama dan sifat Allah. Mm-mm. Misalnya hermeneutika tentang nama dan sifat Allah. Nah ya, Tidak. bahkan ada yang lebih parah dari siapa namanya tuh yang debat sama Ustadz Nuruddin. Jadi dalam Nah, surat Al-Kafirun guru ya, gembul. bukan guru gembul yang satu lagi yang sebelumnya, Anu, yang profesor dari Amerika bukannya, apa orang Indonesia, oh, dosen di Amerika. Jadi la a'budu ma ta'budun itu tafsirnya sebenarnya la a'budu ma ta'budun. oh, iya, Lamnya itu bukan viral tuh, tidak, viral. tapi eh, lam apa sih yang Iya, Juhud. itu. Saya sebenarnya menyembah apa yang kamu sembah. Hmm. Itu bukan sampai ada yang mengkafirkan yang orang itu. Ya itu, saking ininya. Apa memang sebebas-bebasnya hermeneutika ya harus tetap ada pembatas Hmm. ya. Kan kalau satu jam mah siapa silakan ini menafsirkan semacam-macam ya. Namun menurut saya itu harus tetap ada batasannya ya. Bahkan Asuyuti aja Ya. mengklasifikasikan mufasir itu ada 9 apa ya? Nahwu, Soro, Balago, Istiqoq, Balago 3 kan, apa? Bayan, Badi dan sebagainya. Nggak bisa merta-merta Iya. menafsir gitulah. Hmm. So, rame ya. Harus tetap ada pembatas. Jangan sampai kita itu Iya. eh, aneh sendiri di antara orang-orang gitu. Hmm. Aneh sendiri di antara orang-orang ya. Orang-orang mungkin dari A sampai Z apa memahami la a'budu ya ayat itu kok saya sendiri
menyimpulkan lah butuh. Jadi gitu. Aneh. Terus yang Hmm. membolehkan pernikahan beda agama itu mungkin ijma lah, apa beda apa tidak sesuai ijma bolehnya beda agama ya. Oke. Jadi aneh sendiri. Ya, Begitu Jar, itu emang ya. ini Jar. Cuma Jar, yang lebih bahaya Hmm. mah yang tadi aneh sendiri itu merasa dianya guroba gitu. wah. Merasa, merasa dirinya benar karena Tuba terasing. di Koroba. Oh iya iya iya. Itu mah biasanya Bener-bener asing gitu. biasanya yang tercemar radikalisme nah, gitu. Itu mah. Hmm. Iya, Eh, iya benar. eh, Ya teroris sebenarnya doktrinnya itu berubah sebenarnya sama seperti eh, golongan Salafi. Itu kan mm, doktrin itu sama. Gitu. Mereka itu melakukan itu karena berubah itu harus beda dengan yang lain. Yang lain mah jihadnya itu dengan yang lain gitu, jihad dengan nyawa. Itu berubah. Dulu sempat ada tuh mm. wawancara dengan siapa? Bom Bali teh. Mukhlasnya. Oh iya, Nah, yang Ahmad udah Patek gitu. tobat. Jenah tobat. Salah satunya itu kan Nah, doktrinnya itu. Kita justru yang paling selamat karena kita berbeda. betul. Karena golongan kita sedikit. Kalau yang apa sekuler dan sebagainya itu lebih memperlebar. Kalau Hmm. tadi mah mempersempit ya, memang yang paling selamat. Justru ini mah memperlebar. Jadi mau agama apapun ya, pun Islam dan sebagainya, asalkan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan sebagainya ya, tetap masuk ke surga dan memperlebar. Tuh. Kata Hmm. siapa ya ada kok ya, Profesor. Ya. Jadi Gitu. Mulyadi, Siapa? jadi Mulyadi. Dimulai dia. Ya, dalam menerapkan kebaikan Sudah dan mulai aneh. gitu. Oke, sudah cukup? Sudah Ada mulai lagi? aneh. Cukup mungkin lah kayak Ya, misalnya kan depan yang benar. insya Allah ya. Hmm. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, istiqomahan ya dalam meneruskan murojaah yang biasa kita lakukan. Ya dan insya Allah setiap pertemuan kita akan upload di YouTube. Kita akhiri subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.